Shalom teman-teman Great Commission Youth, selamat sore. Buat anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, pada sore hari ini kita kembali lagi berjumpa. Senang sekali saya bisa melayani di tempat ini lagi. Yuk mari kita siapkan hati kita ambil waktu sejenak, 1 atau 2 menit kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita sejak kita sudah dalam kandungan sampai dengan saat ini. Yuk mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Bapa. Penyertaan-Mu tiada pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar kita mau katakan, Tuhan Kau yang mengerti setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Kau Allah yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, apabila kami masih ada Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami masih boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Kami masih boleh menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengan sungguh Tuhan menyatakan bahwa kami siap Tuhan boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan. Kiranya setiap beban berat yang kami bawa Tuhan, kami mau tanggalkan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menopang setiap kami, memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap semangat yang patah Tuhan kembalikan, sukacita yang hilang Tuhan kembalikan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami utuh seutuhnya Tuhan. Kami menjadi manusia yang baik Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau yang beracara Tuhan dalam tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan katakan amin. Saya percaya kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan terus berjalan bersama dengan kita dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan, dari kemenangan sampai dengan kemenangan. Yuk kita mau naikkan pujian kita mau katakan, dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan. Kesetiaan-Mu dalam hidupku,
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita yang menuntun kita dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Amin. Amin. Oke, teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan satu penyembahan kita. Kita mau ikrarkan, kita mau nyatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita mau katakan satu hal yang ku rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, yes Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu
semua kemurahan-Mu lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang Maha Tinggi, yang bersedia menjadi broken demi kami orang-orang yang broken, kepada Roh Kudus, Roh yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami, di samping kami, bersama dengan kami yang seringkali jatuh bangun ini. Tidak ada yang baik dalam diri kami selain Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan di kehidupan ini selain anugerah-Mu di dalam kasih sayang yang besar bagi setiap kami orang-orang yang broken ini. Di atas mimbar yang broken ini juga kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong agar setiap kebenaran firman yang akan disampaikan pada hari ini sungguh boleh mengubahkan kami, memberkati kami, dan menuntun kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di tengah masa muda kami, di tengah tantangan hidup yang seringkali ada di sekitar kami berdoa Roh Kudus menolong setiap langkah demi langkah, karena kami percaya setiap langkah demi langkah adalah kemurahan demi kemurahan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi, agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah dan sungguh mengubahkan dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian dari Great Commission Youth. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama teman-teman semua hari ini. Ini kali kedua saya di tempat ini dan saya surprise sekali, gerejanya jadi keren banget, jadi bagus banget. Bolehkah kita kasih aplaus buat kita semua yang udah berjerih lelah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Teman-teman sekalian, hari ini saya dapat tema yang menarik sekali berjudul tentang generasi anak panah. Kalau kita lihat bagaimana Alkitab secara khusus dalam teks Mazmur 127 ayat 4-5 berbicara tentang anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita boleh buka teksnya di dalam Mazmur 127 ayat 4 sampai yang kelima, saya akan bacakan bagi kita semua. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita menemukan setidaknya ada dua gagasan yang penting. Yang pertama adalah pemazmur ingin menekankan bahwa anak muda, Anda dan saya gitu ya, bukanlah second class. Jelas sekali bahwa penekanan anak muda sebagai anak panah di tangan pahlawan menunjukkan bahwa keberhargaan diri seorang anak muda bukan cuma second class ataupun sebuah kaum muda yang tidak perlu diperhatikan ataupun dilalukan dan diabaikan begitu saja, tapi anak muda punya peranan penting di hati Allah. Katakan amin. Yang kedua, bukan cuma itu, pemazmur tampaknya ingin menunjukkan dengan sengaja bahwa segitu pentingnya anak panah yang memenuhi tabung sehingga memberi rasa aman ketika berhadapan dengan musuh. Wow, ini luar biasa sekali. Bukan cuma bicara anak muda adalah
punya potensi yang besar, bukan cuma bicara soal keberhargaan diri anak muda, tapi juga pemazmur tampaknya ingin menunjukkan bahwa anak muda adalah kaum atau golongan yang memiliki dampak dan potensi yang besar. Anda dan saya sebagai orang muda dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini, yang sering kali gelap dan penuh dengan kegelapan. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa betapa pentingnya hidup kita di mata Tuhan sebagai orang muda. Tapi faktanya kita punya problem bersama hari ini. Problem pertama kita sebagai anak muda, kita sering banget dipengaruhi oleh spirit atau ideologi zaman. Kalau kita perhatikan di tahun 2021 ini, banyak orang berkata ini zaman milenial gitu ya. Atau saya suka sekali pakai bahasa yang lebih keren lagi, yaitu zaman postmodern, di mana relativisme berkembang begitu luar biasa. By the way, for your information, kalau zaman kakek-kakek kita dulu, zamannya modern gitu ya, orang-orang pakai bajunya logis. Jasnya hitam, celananya hitam, sepatunya paling banter kalau nggak hitam coklat. Logis, karena orang modern. Tapi masuk ke zaman kita sekarang, zaman postmodern atau zaman pasca modern, kita melihat ternyata bukan lagi rasionalisme atau logika yang menjadi penekanan penting, tapi adalah relativisme. Setiap orang kita kelihatan banget cara pakai bajunya aja udah beda-beda. Ada seorang wanita yang datang ke mall gitu ya, atau datang ke bioskop pakai rambutnya setengah pirang, setengah biru, kardigannya merah, celananya hijau, sepatunya pink. Kalau ditanya kenapa lu begitu, serah gue, relativisme. Kenapa lu gereja terlambat, serah gue. Kenapa lu komsel kok sering gak datang, serah gue. Teman-teman, inilah spirit zaman kita hari-hari ini. Di satu sisi kita adalah anak panah di tangan pahlawan, begitu besarnya potensi kita di mata Tuhan, tapi di sisi lain kita adalah anak-anak muda yang hidup di tengah zaman yang punya ideologi relativisme tersebut. Bukan cuma relativisme, tapi zaman sekarang disebut juga zaman post-truth, di mana kebenaran itu tergantung dari figur yang karismatik atau figur yang ngomong. Kebenaran itu bukan soal kata kontennya benar atau salah, tapi kebenaran tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang bicara Pastor Graham, yang pendeta-pendeta ganteng, keren gitu ya, pasti dianggap kebenaran. Padahal pertanyaannya apa? Iya, itu selalu kebenaran. Enggak juga kadang-kadang. Teman-teman, inilah zaman kita sekarang. Zaman di mana bukan cuma relativisme berkembang, tapi post-truth juga berkembang. Kebenaran itu tergantung dari siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong pendeta keren, pendeta tinggi gitu ya, ganteng, kayak Song Joong Ki dan Hyun Bin misalnya, pasti dianggap kebenaran. Tapi teman-teman, mari kita lihat hari ini. Problem-problem seperti ini membuat kita sebagai anak muda, suka nggak suka, terjangkit virus postmodern dan post-truth seperti ini. Sebagai anak panah di tangan pahlawan, kita melihat bagaimana ternyata kita punya persoalan yang sama terkait ideologi zaman tersebut. Saya suka banget sama risetnya Christian Smith dalam bukunya Soul Searching. Christian Smith pernah bikin survei di Chicago University tentang spiritualitas anak-anak muda gitu ya. Dia bikin riset, bikin survei ke banyak anak-anak muda di Amerika, dan dia menyimpulkan ada 5 hal setidaknya yang dia temukan. Dari sisi kepercayaan atau kerohanian, anak-anak muda yang disurvei oleh Christian Smith berkata yang pertama, Tuhan itu ada dan menciptakan dunia ini. Anak-anak muda percaya Tuhan itu ada, eksis. Dia yang ciptain dunia ini bahkan. Bukan cuma itu, yang kedua, hasil survei dari Christian Smith mengatakan Tuhan itu mau orang-orang hidup dengan baik, adil, dan lain-lain. Jadi anak-anak muda juga percaya bahwa kebaikan harus dijunjung tinggi di hidup ini. Bukan cuma itu, yang ketiga, anak-anak muda percaya tujuan hidup manusia itu untuk happy dan untuk merasa nyaman. Gak heran zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda bekerja gitu ya, berlomba-lomba cari duit luar biasa banyak. Untuk apa? Untuk ke Korea, untuk ke Jepang, untuk skincare, untuk jalan-jalan. Teman-teman, gak salah dengan itu semua. Tapi ketahuilah spirit zaman relativisme tadi memasuki kita, menjangkiti kita, sehingga kita punya tujuan hidup bukan lagi Tuhan, tapi kenyamanan. Yang keempat, spirit zaman kita hari-hari ini yang disurvei oleh Christian Smith adalah anak-anak muda yang berkata, Tuhan itu gak perlu ada dan ikut campur dalam hidup saya. Nanti kalau ada masalah, baru saya cari Tuhan. Sadar atau enggak, kita seringkali menjadikan Tuhan seperti minimarket. Di satu sisi kita adalah anak Tuhan, gereja gak pernah absen, komsel jalan terus, tapi di sisi lain, di hati kita terdalam, kita sering banget menjadikan Tuhan minimarket pribadi kita. Pernah datang ke minimarket gak pengen beli apa-apa? Pasti gak pernah, bukan? Kalau Anda ke minimarket, pasti Anda mungkin ambil sesuatu, beli sesuatu. Gak mungkin datang ke minimarket tanpa beli apa-apa. Misalnya kita datang ke Alfamart atau Indomart gitu ya, datang di pintu kacanya mereka, ting, selamat datang di Alfamart. Kita lihat mbak-mbaknya lihat kita dan mbak-mbaknya saling bertatapan. Mbak-mbaknya mulai bingung, nih orang bukan ngambil barang tapi kenapa liatin gue. Kita datang mendekat ke mbak-mbaknya Alfamart di kasir itu bertanya kepada kita, cari apa kak?
Dan kita berkata, enggak mbak, saya nggak cari apa-apa. Nggak mungkin. Anda dan saya datang ke minimarket pasti ambil sesuatu, either Ciki, susu ultra, dan whatever it is. Dan teman-teman, seringkali kita menjadikan Tuhan seperti Alfamart dan minimarket dan mart-mart lainnya. Kita datang ke Tuhan kalau kita perlu sesuatu. Saya nggak lupa bagaimana dulu di gereja saya yang lama, 2 minggu sebelum ujian nasional, itu gereja yang tadinya sepi ibadah anak mudanya, rame men, rame sekali. 2 minggu sebelum UN, semua anak-anak muda yang tadi nggak pernah gereja, bandel di luar biasa, datang ke gereja. Ngapain? Berdoa dengan begitu khusyuk sama Tuhan, minta Tuhan UN gue tolong lulusin. Tapi begitu ujian nasional selesai, gerejanya sepi lagi. Teman-teman, kita seringkali jadi anak Tuhan atau jadi orang muda yang harusnya jadi dampak, tapi kita berpikir bahwa Tuhanlah minimarket. Nanti kalau saya perlu Tuhan, saya cari, kalau nggak perlu, bye, gue taruh di laci. Atau yang kelima, survei yang Christian Smith lakukan adalah orang yang baik pasti nanti masuk surga. Anak-anak muda seringkali percaya kayak gini, orang yang baik pasti masuk surga, either percaya Yesus ataupun enggak. Maka di zaman relativisme sekarang, di zaman postmodern dan sekaligus post-truth, anak muda sering berpikir bahwa Kristus gak lagi menarik. Fakta bahwa baca Naruto sama baca Alkitab, selalu suka baca Naruto, menunjukkan bahwa Tuhan itu gak menarik seringkali. Kita bisa nonton Crash Landing on You sampai jam 4 pagi, yang terbaru Vincenzo Casano mungkin kalau teman-teman nonton drakor gitu ya. Tapi untuk datang ibadah rasanya badan ini males banget. Komsel ya ilah ngantuk, ngapain gue datang komsel? Mau suruh pelayanan, please deh jangan gue, orang lain aja. Kita gak tertarik sama Allah. Kita adalah orang-orang yang seringkali lebih tertarik sama hal lain di luar sana. Kristus tidak menarik bagi kita. Teman-teman, inilah hal yang kita hadapi hari-hari ini. Di satu sisi kita adalah anak muda di tangan pahlawan. Ayat ini menunjukkan betapa luar biasanya potensi kita di mata Allah. Tapi di sisi lain kita punya problem bersama. Yaitu semangat relativisme yang menjangkiti kita hari-hari ini, sadar atau tidak. Maka teman-teman, saya akan mengajak kita semua melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Teman-teman boleh buka dengan saya atau saya tampilkan di depan juga sudah ada di screen teman-teman semua di sana. Saya bacakan bagi kita semua 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, ini ayat yang indah sekali. Dari sini kita bisa melihat ternyata latar belakang atau konteks dari ayat ini adalah ini surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di Asia Kecil, dan juga ternyata sebagian penduduk jemaat tersebut menganut kebudayaan Yunani dan sebagian lagi menganut kebudayaan Timur atau sekarang disebut Iran. Dan yang terakhir yang lebih parah lagi dalam konteks cerita surat ini, ternyata surat ini ditulis saat jemaat Kristen sedang menghadapi penganiayaan besar-besaran dari pemerintahan Romawi. Teman-teman, dari sini kita melihat ternyata di tengah kondisi dianiaya, di tengah spiritualitas atau kerohanian yang sering kali punya problem di sekitar kita, di tengah kondisi yang mungkin juga nggak nyaman di sekitar kita, kita dipanggil kepada Tuhan untuk sungguh menjadi umatnya yang kudus. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bisa melihat kesimpulan yang luar biasa. Yang pertama, bahwa generasi anak panah, anak-anak muda, kita dipanggil untuk menjadi generasi yang berdampak. Kata siapa kekristenan cuma stop sampai bahasa roh? Kata siapa kekristenan cuma stop sampai Anda dan saya dibaptis, habis itu sudah selesai? No, never. Kekristenan kita terus berlanjut ketika kita menerima Kristus dan diregenerasi oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk jadi dampak dimanapun Anda dan saya berada. Gak peduli hari ini papa mama sering berantem di rumah. Gak peduli hari ini kita mungkin sulit ekonomi gara-gara pandemi. Gak peduli mungkin papa di rumah sakit gak pernah selesai sakitnya, sakit-sakitan terus. Apapun pergumulan Anda dan saya, seperti jemaat yang ditulis di kitab 2 Petrus tadi, kita melihat 1 Petrus tadi, kita melihat bagaimana jemaat yang sedang dalam kondisi dianiaya, dipanggil untuk tetap menjadi dampak. Wow. Maka kita lihat di sini berdampak adalah tindakan natural, teman-teman. Berdampak itu nggak pernah tergantung sikon. Berdampak adalah tindakan natural yang dimulai saat kita sadar bahwa kita dipilih oleh Allah. Sekalipun hidup sedang susah, sekalipun dalam keadaan sulit, berdampak adalah kondisi normal Anda dan saya sebagai orang Kristen.
Kalau kita percaya kita adalah orang Kristen, kita dipanggil menjadi dampak dan itulah kondisi normal kita. Justru saat kita sedang tidak berdampak, kita bukan orang Kristen yang normal. Saya ingat banget cerita Doc Nichols, seorang laki-laki atau pria Amerika. Doc Nichols divonis oleh dokter punya sakit kanker. Saya lupa kanker usus atau sakit kanker apa, pokoknya sakit kanker. Dan dokter berkata, Mr. Nichols, umur Anda kira-kira hanya tinggal sekitar 3 bulan lagi. Sakitnya cukup parah teman-teman semua. Dan ketika Nichols mendengar cerita itu, dia menjadi orang yang sangat down, tapi dia juga berpikir, Tuhan tolong saya. Di tengah umur tinggal 3 bulan lagi, saya berdoa kira-kira semoga Tuhan boleh menolong saya di sisa umur saya yang terakhir. Singkat cerita, ketika dokter sudah vonis dia sakit kanker, dia malam-malam sama istrinya nonton TV. Dia setel TV dan dia menemukan berita bahwa ternyata di Afrika sedang terjadi perang saudara. Gara-gara perang saudara seperti itu banyak korban yang meninggal, jutaan orang meninggal, ribuan orang meninggal, ratusan ribu orang meninggal bahkan. Dan teman-teman faktanya ternyata setelah perang saudara di Afrika itu mereka banyak yang ngungsi. Dan orang-orang yang tinggal di camp-camp pengungsian ternyata juga gak kalah buruk situasinya. Mereka dijangkiti sakit malaria dan sakit-sakit lainnya dan mereka harus banyak juga yang meninggal. Jadi bayangkan udah perang saudara, banyak yang dibantai. Mungkin keluarganya banyak yang mati, bapak emaknya saling gak ketemu, mungkin dibantai oleh pasukan-pasukan tertentu. Sekarang yang sisa hidup berangkat ke camp pengungsian dan di camp itu juga kotor, banyak penyakit dan mati juga banyak mereka di sana, banyak yang meninggal. Teman-teman ini kondisi yang gak mudah bagi orang-orang Afrika hari itu. Dan Doc Nichols yang nonton TV bersama istrinya, dia bilang, ayo kita ke sana. Ada panggilan di hati untuk menjadi dampak Allah di sana. Nichols gak kenal sama orang-orang Afrika itu. Tapi Nichols cuma berkata sama istrinya, ayo sayang kita ke Afrika. Ini saatnya kita menjadi dampak bagi Tuhan. Teman-teman tahu singkat cerita di usia yang tinggal 3 bulan lagi, yang sakit kankernya udah sampai parah banget, si Doc Nichols ini berangkat sama istrinya, dia panggil teman-temannya yang dokter, relawan, volunteer dan lain-lainnya, dia berangkat ke Afrika dengan duit sendiri dan akhirnya dia bikin pelayanan kesehatan di sana. Bagi para pengungsi yang sakit malaria tadi dibikin pelayanan kesehatan, kemudian teman-teman tahu dia melayani di sana. Singkat cerita pada suatu malam ada seorang bapak-bapak datang ke dia. Dia bilang, Pak Nichols, sepertinya pelayanan kita harus dihentikan. Loh kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mogok karena upahnya terlalu kecil. Gak ada lagi yang mau ngangkutin tandu-tandu orang sakit, gak ada lagi yang mau ngangkutin yang bersih-bersihin dan lain sebagainya. Banyak masyarakat setempat yang mogok karena upahnya terlalu kecil. Dan Doc Nichols berkata, besok tolong temenin saya, kumpulin mereka semua dan izinkan saya bicara sama mereka. Malam-malam si Doc Nichols kumpulin orang-orang itu dan dia berbicara di tengah-tengah sama mereka, tentunya dengan penerjemah Afrika gitu ya, karena dia nggak bisa bahasa Afrika. Dia bilang bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah ceramahnya dia, orang-orang Afrika pada duduk semua, dia bilang bahwa saya tidak pernah merasakan penderitaan Anda semua, katanya. Saya tahu Anda bekas perang saudara, Anda bekas dibantai, keluarga mungkin ada yang meninggal. Pun datang ke tempat ini juga pasti kena sakit malaria. Saya tahu ini penderitaan yang besar dan saya nggak pernah rasakan itu. Yang pernah saya rasakan adalah saya cuma sakit kanker hari ini. Teman-teman pas dia ngomong gitu, orang-orang masyarakat Afrika pada bengong dan berkata, hah ini orang sakit kanker, gak salah. Mereka ngomong dalam bahasa Afrika dan mereka berkata, ini orang udah sakit tinggal 3 bulan lagi terus disuruh kesini, dia mau kesini buat kita semua. Kesaksian Doc Nichols pada malam hari itu menggugah satu ruangan besar itu menjadi haru luar biasa. Banyak orang Afrika itu yang tadinya males-malesan kerja pada maju ke depan kayak KKR gitu ya. Maju ke depan dan mereka berkata, Pak Nichols thank you. Anda bukan family kami gak kenal Anda gak kenal kami, tapi Anda mau mengorbankan diri Anda, memberikan hidup Anda bagi kami semua. Malam itu jadi suasana yang haru, yang tadinya tegang pengen berantem tapi jadi haru. Jadi terharu, jadi suasana yang melankolis sekali dan semua saling rangkulan dan berkata, makasih Pak Nichols. Teman-teman tahu, seminggu kemudian, besoknya sampai seminggu kemudian, orang-orang ini akhirnya bekerja kembali tanpa dibayar. Mereka berkata bahwa gak apa-apa, yang penting banyak orang sakit bisa disembuhkan, banyak tandu-tandu tetap kami gotong, it's okay gak usah dibayar gak apa-apa, yang penting banyak orang bisa sehat lagi. Bayangkan seorang Doc Nichols yang udah divonis tinggal 3 bulan lagi umurnya, dia bisa jadi dampak di Afrika sampai satu kampung itu akhirnya diselamatkan. Wow. Dengar cerita ini saya jadi malu teman-teman sekalian. Saya ngakunya pendeta,
saya yang ngakunya hamba Tuhan, seringkali saya merasa saya nggak pernah punya dampak sebesar itu, seperti Doc Nichols. Orang-orang yang betul-betul menyerahkan dirinya. Orang-orang yang betul tahu bahwa hidup ini adalah berharga dan harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk jadi dampak. Seringkali kita jadi orang Kristen yang hanya duduk di gereja dan menunggu mujizat terjadi. Teman-teman, sebagai anak panah di tangan pahlawan berarti kita dipanggil untuk jadi dampak. Dampak yang besar, yang dimulai dari hati kita terdalam. Bukan jadi orang Kristen yang cuma duduk melaksanakan seluruh aktivitas rohani, seluruh ritual agamawi, seluruh program gereja yang betul itu adalah hal yang penting tentunya. Tapi lebih dari itu kita dipanggil untuk jadi dampak bagi orang-orang yang perlu kasih Tuhan. Kalau teman-teman lihat, kita akan melihat bagaimana Roma 12 ayat 2, Paulus memberi gagasan yang sangat menarik gitu ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya kasih highlight warna kuning, pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadinya saya pikir pembaharuan budi berarti Tuhan mau kita jadi pinter, berubah akal budinya, belajar. Ternyata enggak. Kata pembaharuan budi atau kata budi di sana menggunakan teks asli yaitu nous, yang berarti adalah pikiran yang tertanam di jiwa kita atau seluruh pribadi kita, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan worldview. Tuhan mau ketika ketika Paulus menyebutkan berubahlah pembaharuan budimu, itu berarti worldview kita, cara pandang kita, cara kita melihat dunia ini dan kehidupan ini harus berubah. Kenapa? Karena worldview akan mempengaruhi kepercayaan, belief system akan mempengaruhi nilai-nilai, values, dan nilai-nilai akan mempengaruhi tingkah laku kita. Kenapa banyak orang Kristen hari ini udah gereja 10 tahun tapi kepahitan jalan terus? Kenapa banyak anak muda hari ini tetap datang gereja tapi pornografi gak pernah selesai? Kenapa banyak anak muda udah datang ke gereja, udah pelayanan luar biasa tapi faktanya dia tinggalkan Tuhan dengan sangat mudah? Ayat ini mengantar kepada kita bahwa ternyata tingkah laku dipengaruhi oleh nilai-nilai. Nilai-nilai dipengaruhi oleh kepercayaan. Dan kepercayaan dipengaruhi oleh worldview. Dan ketika Alkitab berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu, berarti worldview kita harus berubah. Gak heran hari ini kita berpikir bahwa kalau worldview-nya berantakan, kepercayaannya berantakan, nilai-nilai hidupnya berantakan, gak heran tingkah lakunya berantakan. Worldview-nya salah tentang setan, kepercayaannya adalah setan itu serem, nilai-nilainya adalah kita harus takut sama setan, dan tingkah lakunya adalah tidak berani pergi ke toilet. Lihat ya, worldview-nya ngaco, kepercayaannya ngaco, nilai-nilainya ngaco, maka tingkah lakunya ngaco. Panggilan kita selain jadi dampak adalah untuk berubah worldview kita. Apa yang hari ini kita usahakan untuk mengubah worldview kita? Apa kita orang Kristen yang masih tertarik sama kebenaran firman Allah? Apa kita orang-orang Kristen yang hari ini kalau ditanya, ada gak seminggu ini ayat yang mengubah hidupmu? Apa ya kak? Apa ya kok? Kayak gue baca Alkitab baru pas Natal dan Paskah doang kayaknya. Apakah hari ini atau seminggu belakangan ini adakah satu ayat aja yang mengubah hidupmu? Apakah firman Tuhan masih menjadi kesukaan di hati kita? Teman-teman, saya ajak semua dari ayat ini kita belajar bahwa anak muda yang menjadi dampak, anak panah di tangan pahlawan, berarti orang-orang yang mau serius bergumul sama kebenaran firman Allah. Saat dunia berkata dan menawarkan hal lain, mari kita jadi orang-orang muda yang terus bergumul. Saat orang-orang berkata, it's okay lah ciuman saat pacaran, kenapa emang di zaman sekarang? Tapi masih adakah anak-anak muda yang berani berdiri dan berkata, no, my first kiss is my wedding kiss. Masihkah ada anak-anak muda yang berani berkata seradikal itu hari ini? Saya berdoa di jemaat ini banyak orang-orang kayak gitu. Saya berdoa di tempat ini banyak anak-anak muda yang radikal, yang crazy buat Tuhan kayak gitu. Teman-teman, ini bukan cuma soal berubah pola pikir. Tapi Filipi 3 ayat 7 menyebutkan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di sini Paulus mengalami mind shifting, ada perubahan pola pikir di hidupnya, di hatinya, sehingga yang tadinya dianggap untung sekarang rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Banyak orang berpikir bahwa yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan, yang keempat pekerjaan. Ada seorang remaja datang kepada saya, kak, bener gak kak? Yang pertama Tuhan ya kak, betul ya kak? Yang kedua kan pelayanan, keluarga ya kak? Yang ketiga ini kan kak? Anak muda itu bertanya sama saya dan saya cuma berkata sama dia hari itu di sebuah kafe, saya ingat sekali, dan saya bilang, emang pernah Alkitab menyebutkan bahwa Allah pengen jadi nomor 1?
Gak pernah. Ketika Anda baca Kejadian sampai Wahyu, Tuhan gak pernah pengen jadi nomor satu di hidup kita. Dia mau jadi satu-satunya di hidup kita. Dia gak ingin jadi Allah yang berkompetisi dengan yang lain di hidupmu dan hidupku. Dia Allah yang ingin menjadi satu-satunya di hidup kita. Bagi Paulus yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, pribadi Kristus tidak dapat dikompetisikan dengan aspek lain di hidup kita. Makanya dia bilang apa yang dulu kuanggap kuanggap untung, sekarang rugi. Kenapa? Karena aku udah dapat Kristus yang lebih untung dan lebih utama dari yang lain. Hari ini apa yang paling utama di hidupmu? Apa yang paling terutama di hidup kita sebagai orang muda? Sebagai anak panah di tangan pahlawan yang punya potensi begitu besar, apakah kita mengutamakan Kristus lebih daripada yang lain? Teman-teman, saya teringat cerita seorang misionaris bernama Glenn Edsit. Dia seorang misionaris Amerika yang datang ke Cina, dan teman-teman tahu semua bahwa faktanya Cina adalah negara yang melarang kekristenan untuk berkembang secara luas gitu ya. Dan singkat cerita, Glenn Edsit ini ketahuan. Malam-malam ada yang datang ke rumahnya dan ketok rumahnya. Wah, kaget ya, malam-malam ada yang ngetok, siapa nih? Dia buka pintunya, ada 2 orang tentara Chinese. Tentara itu bilang, Mr. Glenn Edsit, kamu ketahuan pelayanan Kristen di negara ini. Wah, panik dia. Malam ini juga kamu akan saya deportasi pulang ke negaramu. Pilihannya cuma 2 nih, deportasi atau dihukum. Akhirnya dia pilih deportasi deh. Teman-teman tahu, si tentara Chinese ini cuma berkata, kamu cuma boleh bawa 90 kilo apapun di hidupmu yang jadi milikmu. Wah, panik dia sama keluarganya. 90 kilo bawa apa ya? Dia pikir buku-buku gue, baju-baju, terus istrinya, vas bunga ini gimana ya, ini meja itu, anak-anaknya papa ini boneka mainan bawa nggak ya? Akhirnya mereka, aduh itu jangan deh, singkirin. Yang ini jangan, ntar aja, punya aku juga kurangin. Mereka kurangin barang-barangnya, mereka timbang, mereka berpikir apa yang biar pas 90 kilo gimana caranya. Singkat cerita mereka udah kurangin banyak barang dan cuma bawa barang-barang tertentu yang mereka anggap berharga dan ditimbang pas 90 kilo. Wah, senang mereka. Wah, kita akhirnya pulang. Puji Tuhan lah masih boleh pulang ke negara kita. Tentara Chinese berkata, betul kamu udah timbang semua barang-barangmu? Sudah. Berapa? Dilihat, 90 kilo. Oke. Si tentara ini bertanya kepada dia sebelum mengizinkan mereka berangkat, Mr. Glenn, kamu sudah timbang anak-anakmu? Teman-teman, pertanyaan ini membuat Glenn Edsit mind shifting. Dia langsung buang semua barang-barang yang tadi dia anggap penting dan ditimbang 90 kilo itu. Dia buang semuanya. Dia langsung peluk anak-anaknya 2 orang yang kecil-kecil itu. Ditimbang cuma 90 kilo, kurang dikit. Dia bersyukur, dia bilang aduh. Dia peluk anak-anaknya dan mereka pulang sekeluarga. Dari cerita ini kita belajar hal yang berharga sekali. Apa yang tadi ku anggap untung dan berharga, kata Paulus, sekarang ku anggap rugi karena ada yang lebih berharga, yaitu Tuhan. Sama seperti Glenn Edsit yang akhirnya membuang seluruh barang-barang yang dia sukai pada akhirnya. Dia peluk anak-anaknya karena dia merasa anak-anaknya jauh lebih berharga dari seluruh barang-barang yang dia timbang sebelumnya. Teman-teman, bukankah kekristenan kita harusnya seperti itu? Saat kita melihat bahwa Kristus yang paling utama, yang lainnya jadi gak penting lagi. Justru orang yang menganggap Kristus yang paling penting dan paling utama, dia akan jadi anak Tuhan yang kerja sungguh-sungguh kalau Anda bekerja di kantor. Justru saat kita menganggap Kristus yang paling utama dan penting di hidup ini, kita akan jadi orang yang gak akan korupsi saat kita bekerja di kantor kita. Kalau Anda kuliah, Anda studi, Anda gak akan nyontek karena Anda tahu sekali Kristus yang paling utama di hidup saya, bukan yang lain. Teman-teman, apakah kita jadi orang-orang yang hari berpikir bahwa Kristus yang paling utama di hidup kita? Anak muda di tangan pahlawan berarti orang-orang yang bukan cuma punya dampak besar, tapi orang-orang yang berani berkata bahwa hidupku milik Tuhan. Orang-orang yang berani tarik garis sama dunia dan berkata tidak, no, never. Tapi faktanya, ironisnya seringkali kita adalah anak-anak muda yang jatuh dalam dosa lagi dan lagi. Kita orang-orang muda yang seringkali bertobat berkali-kali sama Tuhan. Gak ada yang salah dengan bertobat berkali-kali. Tapi kalau bertobatnya itu terus, di area yang sama, kita adalah orang-orang yang seringkali lupa bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sungguh. Mungkin Anda malu cerita dosa-dosa tertentu di hidupmu. Mungkin ada dosa-dosa tertentu yang kau simpan di tanganmu, yang kau gak bisa cerita ke pembinamu bahkan, ke pendetamu bahkan. Cuma kau yang tahu nih dosanya, simpan di tertentu. Ada dosa-dosa yang kau simpan, yang kau pegang baik-baik.
Tapi dengar baik-baik hari ini. Ketika kita mau jadi anak muda dipakai oleh Tuhan, percayalah, lepaskan semua dosamu dan pelanggaranmu dan bilang, Tuhan, pakai aku. Mumpung masih muda, masih produktif, masih banyak tenaga, Lord, use me. Use me. Dan Paulus yang sama, yang cerita tentang Filipi, yang menyebutkan di Filipi 3 ayat 7 tadi, Paulus yang sama adalah Paulus yang pada akhirnya ditangkap di usia tuanya, di bait Allah. Dan akhirnya dia digebukin sama masyarakat Yahudi karena difitnah, dia ditangkap, lalu prajurit Romawi datang memisahkan gitu ya. Ketika dipisahkan, Paulus cuma berkata sama prajurit-prajurit ini, tolong izinkan saya bicara sama mereka semua. Bayangin ya, udah tua, ditangkap, digebukin karena Injil, lalu minta prajurit bukannya untuk kabur, dia nggak minta untuk kabur, dia nggak minta izin buat pergi, tapi dia minta izin, tolong izinkan saya untuk bicara sama mereka semua. Bagi seorang Paulus dengan muka bonyok babak belur di tangga bait Allah, nggak ada hal yang lebih potensial selain menyaksikan Kristus bagi mereka semua, orang-orang banyak itu. Di tangga bait Allah dengan muka bonyok babak belur, dia nggak minta bebas, dia cuma minta izinkan saya bicara sama mereka semua. Kakek-kakek tua digebukin, bonyok babak belur, darah di mana-mana. Di tangga bait Allah dia berdiri dengan begitu tegar, dia berkata sama orang banyak, inilah Kristus yang kusaksikan bagi kamu. Wow. Ketika saya baca cerita itu, saya di saat teduh saya nangis, teman-teman. Sebagai anak muda saya seringkali adalah orang yang gak berani segitunya sama Tuhan. Ketika saya baca ayat itu, cerita itu, kisah itu, saya seperti bertanya sama Paulus, Paulus kok lu mau segitunya sama Tuhan? Dan di saat teduh saya hari itu seperti seolah-olah Paulus yang sama, dia lompat balik tanya ke saya, Angga kenapa kamu gak mau segitunya sama Tuhan? Ketika saya tanya kenapa lu mau segitunya sama Tuhan, dia balik nanya ke saya, di dalam firman itu seolah-olah lompat dan berkata, kenapa lu gak mau segitunya? Kenapa lu gak mau segitunya sama Tuhan? Teman-teman, saya nangis di saat teduh saya pagi itu. Sejak hari itu saya bilang, Tuhan mumpung masih muda, pakai saya. Seperti Paulus di tangga bait Allah dengan muka bonyok babak belur. Gak ada kesempatan yang lebih potensial. Mumpung jemaat-jemaat ini, mumpung masyarakat-masyarakat ini berkumpul secara masif dan banyak, rame sekali hari itu ngebukin dia. Untung prajurit datang pisahin, kalau gak mati si Paulus hari itu. Gak ada hal yang lebih potensial selain bersaksi bagi Kristus. How about your life today? Generasi anak panah di tangan pahlawan bukan cuma bicara soal jadi dampak, tinggalin dosa, tapi berani mensaksikan Kristus di tengah hidup kita. Tahun ini 2021 pandemi masih ada nih. Udah 6 bulan berlalu, bulan Juni sekarang, betul ya bulan Juni ya. Pertanyaan saya buat kita semua adalah sebagai anak muda, udah berapa banyak orang-orang yang kita saksikan tentang Kristus? Dari Januari sampai sekarang Juni udah 6 bulan berlalu, berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan bagi kemuliaannya. Berapa banyak teman-teman yang tadinya rusak udah kita tarik ke gereja ini. Berapa banyak kita jadi usher di pintu neraka dan berkata jangan ke sini, balik, back off. This is not the way. Harus kita jadi usher di pintu neraka dan bilang balik, bukan ini tempatnya my friend, sana. Tapi seringkali kita jadi anak Tuhan yang malah sibuk di gereja. Dan kita lupa harus jadi saksi Kristus di tengah hidup kita. Saya nggak bilang program gereja ini salah, enggak. Saya nggak bilang ngurusin teknis ini salah, no. Ini semua perlu. Kita perlu multimedia, kita perlu khotbah, kita perlu musik. Kalau nggak ibadah kita mungkin jadi berantakan. Kita perlu semuanya. Tapi seringkali semangat relativisme seperti yang di awal saya sebutkan tadi, merenggut kita menjadi orang-orang yang lupa esensi kekristenan sebenarnya. Itu jadi saksi Tuhan di dunia yang gelap ini. Di luar sana banyak anak muda yang perlu Tuhan. Kita bersyukur bisa merasakan hadirat Allah saat kita nyembah dan dengerin khotbah hari ini. Tapi mereka yang hari ini mereka nggak tahu bahkan hidupnya mau kemana. Setiap nafas mereka kayak golok di leher yang kapanpun mereka mati, teman-teman tahu nggak? Mereka nggak bisa ketemu lagi sama, mereka nggak bisa diselamatkan di dalam Kristus karena mereka di luar Kristus. How about your life today? Apakah hatimu tergerak bagi mereka yang hilang di dalam kegelapan untuk ditarik masuk, kita seret masuk ke dalam mezbah keselamatan Tuhan. Saya punya moto sebagai hamba Tuhan, until all of Indonesia confess that Jesus is the Lord, I will do my ministry to you. How about your life today? Mumpung masih muda, mumpung masih produktif, mumpung masih banyak tenaga yang bisa kita lakukan,
Mari jadi saksi Tuhan di tempat kerjamu, di kampusmu, di kuliahmu, di keluargamu. Kalau kau gak bisa khotbah, it's okay, berdoa dan jadilah teladan, karena teladan dan perbuatan jauh lebih berbicara dari kata-kata. Jadikan Kristus terlihat di hidup kita. Itulah generasi anak panah di tangan pahlawan. Jadi dampak, tinggalin semua dosa, kejar kekudusan. Dan yang ketiga berbicara soal mensaksikan Kristus bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Kita berdoa. Di tengah masa muda kami yang seringkali kami abaikan. Di tengah panggilan Allah yang seringkali membisikkan ke telinga kami, tapi kami juga abaikan. Di tengah suara-suara Tuhan yang seringkali hadir, tapi juga kami abaikan. Hari ini kami datang, kami mohon ampun sama Tuhan. Seringkali sebagai anak muda gereja, anak muda Tuhan, anak muda yang udah bertobat bertahun-tahun, kami adalah orang-orang yang gak produktif bagi kerajaan Allah. Ampuni kami. Malah kami terbiasa dan terampil untuk hidup dalam dosa. Kami pelayanan, kami banyak lakukan ministry di gereja. Tapi kami adalah orang-orang yang juga mahir sekali jadi penjahat di mata Tuhan. Kami pendusta rohani. Kami orang-orang yang broken. Kami orang-orang yang gak ada kebaikan bahkan di dalam diri kami selain Engkau dan anugerah-Mu. Hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami taruh semua dosa pelanggaran kami. Kami tahu dalam hati ini ada beberapa dosa tertentu yang masih kami simpan. Kami malu cerita sama orang lain. Kami malu cerita sama pendeta kami bahkan. Tapi kami tahu someday ketika kami ketemu muka sama muka dengan Engkau, gak ada yang bisa kami tutup-tutupi lagi. Dan di hadirat-Mu semuanya terang benderang. Oleh sebab itu hari ini kami letakkan semua dosa kami. Ampuni kami atas setiap pelanggaran-pelanggaran ini. Ampuni kami dari setiap kedegilan hati kami, kebebalan pikiran kami. Kami seringkali jadi anak muda yang jauh dari hadirat Allah. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk datang sama Tuhan sekali lagi. Saya tergerak untuk memanggil Anda semua yang hari ini menonton, ataupun siapapun Anda bisa dengar suara saya dari sound system ini. Dengar baik, ketika firman diberitakan, dia akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini ada panggilan dari Tuhan kepada kita semua. Kalau Anda tahu Anda perlu Tuhan hari ini, kalau Anda tahu Anda perlu, hubunganmu sedang gak baik sama Tuhan. Kau Kristen sih, kau pelayanan sih, tapi hubunganmu sedang gak baik sama Tuhan. You know your heart deeply. Kalau kau orangnya, kau simpan dosa tertentu bahkan saat kau pelayanan. Kalau kau orangnya, mari taruh tangan di dadamu hari ini. I will pray for you. Sebagai orang-orang muda yang punya pergumulan yang sama, orang-orang yang broken di hadapan Allah, mari kita jujur dan berani dan bilang, Tuhan ampuni saya. Dan biarkan Roh Kudus itu melawat-Mu sekali lagi. Dengan hati yang baru, dengan hadirat Allah, biarkan Dia menjamah-Mu sekali lagi. Tuhan, Kau lihat orang-orang muda yang dengan jujur dan berani meletakkan tangan di dadanya hari ini. Jamah mereka Roh Kudus. Hancurkan sekali lagi hati mereka jadi 1 juta keping. Sehingga dibangun di atas dasar yang baru, yaitu hati yang mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Tuhan pakai kami di tengah masa muda kami. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh punya potensi ya Tuhan. Anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan, use them. I pray to you in Jesus' name, use them. Until all of Indonesia confess that Jesus is the Lord. Di tangan mereka lah generasi dikembalikan lagi. Diseret kembali masuk ke dalam mesbah keselamatan Tuhan. Kalau orang muda lain dipakai Tuhan, kami juga mau dipakai Tuhan. Jadikan kami orang-orang muda yang crazy, yang radikal, yang gila sama Tuhan. Untuk dipakai jadi besar di tangan-Mu. Hamba menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan mereka yang menonton secara virtual bahkan. Kami tahu tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Teknologi bisa dipakai, tapi Roh Kudus gak pernah berhenti bagi hidup kami. Tuhan pakai mereka. Kami menyerahkan segala hidup kami sebagai orang muda ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.